price movement atau pergerakan harga, ya, bagi Anda yang trading tanpa indikator pun juga sebenarnya bisa dilakukan dengan price action, tetapi tools yang digunakan sekali lagi bisa swing high, swing low, atau history harga, history high low, ya, atau price chart pattern, ya, atau pola-pola grafik. Nah, itu tools untuk kesimpulan Anda murni dengan price action, ya, atau tanpa indikator atau tanpa indikator yang ada di MetaTrader, ya. Oke, ini saya sudah lewat kemarin, ya. Jenis-jenis price action, ya, ada pin bar, ada inside bar, ada Vicky bar, ya. Pin bar ini adalah salah satu pola yang kemarin kita bahas. Pin bar ini kalimat dari singkatan Pinocchio bar, ya. Kenapa Pinocchio bar? Karena dia memiliki hidung yang panjang, ya. Nah, Pinocchio bar ini adalah bisa kita simpulkan dia itu bullish atau bearish tergantung dari bentuk dan lokasi keberadaannya. Ya. Oke, kemarin kita udah bisa seleksi, ya. Seleksi untuk mendapatkan kesimpulan dia benar-benar Pinocchio bar, hammer, hanging man, inverted hammer, atau shooting star. Ini adalah salah satu, bagian dari Pinocchio bar. Ya. Hammer datangnya dari mana? Hanging man datangnya dari mana? Inverted hammer datangnya dari mana? Lalu shooting star pun juga datangnya dari mana? Oke. Ciri-cirinya kalau dia hammer harus di bottom, ya, atau di lokasi support lah. Lokasi support, lokasi retrace, ya. Lokasi-lokasi yang memang dia itu berpotensi berbalik ke atas. Ya. Dan arahnya itu datangnya dari atas. Dan berpotensi kembali lagi ke atas. Ya. Dan juga hanging man juga sama. Hanging man-nya orang gantung diri, ya. Namanya, ya. Namanya aneh, ya, masih gantung diri gitu. Orang gantung diri. Dia harus datangnya dari bawah. Masuk dalam seleksi kita adalah kalau dia hanging man, ciri-cirinya hammer terbalik yang lokasinya di atas dan opennya di atas, open harganya di atas, dia sempat turun sedalam-dalamnya ini, sempat turun, dan tutupnya itu di bawah open. Nah, ditinggalkan jejak ini kan, ya. Walaupun dia ada harga tertinggi dikit aja sini. Ya. Nah, tapi lokasi dia tuh di setelah bullish, ya. Apalagi kalau misalkan dia di atas dari candle sebelumnya. Kalau dia berada di dalam rentang seperti ini, biasanya sih di dalam rentang gini, ya. Ini bisa berpotensi sideways. Kalau di dalam rentang seperti ini, di dalam rentang candle sebelumnya, kita butuh additional candle. Ya. Boleh butuh additional candle, boleh enggak sih, ya. Artinya adalah kalau kita butuh additional candle, kita membutuhkan satu candlestick selanjutnya tutupnya di bawah. Ya. Memang agak telat. Ya. Karena kita juga bisa sell langsung setelah dia membentuk hanging man. Ya. Apalagi kalau misalkan dia lokasinya tersebut di atas, udah, dan keberadaan dia di atas dari candle sebelumnya. Oh, ini kuat. Karena terjadi gap, kan. Terjadi gap, dia turun, lalu dia naik lagi, dia nggak berhasil closingnya itu atau tutupnya di atas harga opennya dia. Nah, ini hanging man lah, ya. Berarti kita bisa tunggu satu candle sebelumnya boleh, sesudahnya boleh, atau kita langsung ambil posisi sell boleh. Yang penting lokasi tersebut udah lokasi yang sudah kita pilih, diantaranya adalah itu resisten kuat. Dari beberapa metode support resisten yang berada di situ. Ya, salah satunya Fibonacci retracement,
atau area supply, atau ada histori puncak ya, misalkan histori puncak tuh top, double top, double triple top, atau ya sama sih double top dan triple top atau lebih dari itu ya. Nah, bolehlah kita ambil posisi saya langsung. Ya. Coach, halo. Boleh tanya, Silakan Pak. itu perjalanan harganya dari candle sebelumnya ke handle hanging man seperti apa naik turunnya? Bisa impuls membentuk gelombang, ya. Bisa juga satu bar panjang. Ya. Hmm. Nah, kalau satu bar panjang hati-hati Pak, karena buyer lebih dominan, dikhawatirkan big boys buang barang sebagian. Paham ya? Lepas barang Ya. sebagian. Nah, maka daripada itu, kalau misalkan satu bar panjang, kita butuh additional candle. Kalau dia bentuknya impuls gelombang, ya, dia sudah ada 5 gelombang, ya sudah, berarti udah jenuh dia di atas, bolehlah kita ambil posisi sell. Ya. Oke, gitu Pak Ilen. Baik. Nah, ini berlaku untuk semuanya juga, bukan hanya hanging man ya. Berlaku juga untuk hammer, berlaku juga untuk inverted hammer dan shooting star. Ya. Kalau dia bentuk gelombang atau progresif lah ya, bentuk gelombangnya lalu sudah di atas itu udah jenuh. Apalagi sudah mencapai top. Ya. Tetapi kalau satu bar panjang terus mencapai top ada rejection, nah kita hati-hati. Biasa polanya adalah biasanya pinan ya, atau bentuknya itu koreksi bentuk bendera ya. Nah, biasanya seperti itu. Ya. Karena pada saat momen tertentu terjadi bar panjang itu pembelian dari big boys atau bank-bank besar itu banyak. Dia lepas barang atau taking profit, enggak semua barang. Ya. Nah, ilmu permintaan dan penawaran. Ya. Oke. Nah, untuk support resisten, saya rasa bagi yang sudah paham, tinggal terapkan saja, dilengkapi dengan price action ini. Bagi yang belum paham banget support resisten, ya, saya akan ulang kembali minggu depan, ya, dan video-videonya pun juga sudah ada. Ya. Jadi terus kita belajar ya sampai mahir. Oke, ini kondisinya ya. Jadi pertama price action itu adalah jenisnya pin bar atau Pinocchio bar. Nah, biasanya kalau terjadi hectic ya, hectic itu perubahan harga yang sangat cepat dan adanya pin bar ini potensinya dia akan berbalik, tetapi lihat dulu pin barnya seperti apa ya. Nah, kecuali kalau misalkan gini Pak, kecuali dia hectic satu bar besar atau bar ke bawah besar ya, ke atas atau ke bawah ya, ya. Lalu dia bukan berada di lokasi support atau resisten yang strong maksudnya. Dia bukan pada lokasi support resisten yang strong yang sudah kita buat ya, entah di bottom entah di top. Ya. Nah, itu bisa saja dia itu reversal. Ya. Karena ciri-ciri support resisten itu nggak hanya disentuh, hanya didekati saja, bisa saja dia berbalik arah. Ya. Tetapi kita menunggu additional candle dari pin bar tersebut. Ya, karena apa? Dorongan sentimennya masih besar. Ya. Kecuali itu udah masuk zona ya, zona support atau zona resisten yang kita buat di D1 sampai ke atas. Ya. Tapi nggak nyentuh. Berapa pip lagi? Mungkin 10 pip lagi menyentuh atasnya demand area atau bawahnya supply area. Ya. Yaitu sah-sah saja. Ya. Didekati berarti. Atau dalam kondisi fisiknya, ya, dalam kondisi fisiknya banyak
pembelian atau pemesanan di level atau area tersebut. Ya. Sehingga penawaran harga itu terlalu banyak, pemesanan banyak, sehingga melebihi dari support area atau resisten area. Oke, puncak top. Selanjutnya inside bar. Nah, ini inside bar nih. Saya jelaskan pin bar dulu deh. Pin bar dulu detail ya. Misalkan gini. Saya ulang lagi ya. Oke, pin bar. Misalkan gini, kasus-kasusnya. Dia naik. Ya. Lalu ada hanging man warnanya biru. Nah, kayak gini ya, berada di atas ya. Ya. Anggaplah ini area resisten. Oke. Ada hanging man berada di resisten tapi warnanya biru. Paham nggak nih mengenai warna? Warna itu kan open close ya. Kalau warna merah berarti menurut saya merah kalau saya gunakan candlestick sih. Mungkin masing-masing berbeda-beda bentuk candlesticknya. Ya. Karena candlestick ini bagian baru, jika opennya di bawah, jika opennya di sini bukan di bawah, lalu dia sempat tinggi setinggi ini, dia tutupnya di bawah, ya, sempat sedalam ini, sempat setinggi ini, maka ini namanya bearish, ya. Dan sebaliknya, jika dia opennya di sini, dia sempat turun di dalam ini, lalu tutupnya lebih tinggi dari opennya dia, ini namanya bullish, ya. Maka saya bedakan karakter warna antara dia turun atau naik, bearish atau bullish candle, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, ini ternyata warnanya itu warna bullish karena close-nya di atas. Nah, kira-kira kita langsung sell atau enggak, Pak? Yang paham atau paham? Ya, gimana? Buy, Pak, tunggu buy. Jangan Pak. Oke, Pak Kadir. Buy juga belum, sell juga belum. Jadi harus gimana, Coach? Harusnya menunggu satu additional candle kembali. Oke. Jika additional yang satunya itu membentuk seperti ini, boleh sell. Ya. Tetapi jika candlestick selanjutnya bentuk begini, barulah boleh buy atau nawar sedikit lagi di sini. Ya. Jadi membutuhkan additional candle. Ya. Jadi kalau misalkan dia tutupnya di bawah, kok merah lah ya. Nah, di bawah ini boleh sell. Ya. Jadi kita wait and see. Jika melihat seperti ini, menunggu sampai additional candle ngasih kesimpulan untuk menyempurnakan pola candle hanging man tersebut. Ya. Berikut pun juga shooting star ya. Jika shooting star, ini saya hapus dulu Pak ya. Ya, hapus. Jika shooting star-nya itu warnanya biru. Nah, maaf. Ini ya, sorry. Nah, ini shooting star-nya warna biru. Ya, berarti kita menunggu additional candle kembali. Jika candlestick selanjutnya itu tutupnya di bawah
open dan close ya. Additional candle ya, additional candle itu tutupnya di bawah kok merah. Open dan close candle sebelumnya. Jadi kalau additional candle-nya itu tutupnya di bawah open dan close candlestick sebelumnya, boleh sell. Ya. Tetapi kembali lagi, kalau misalkan dia tutupnya di atas, ya kembali lagi yang tadi Pak Kadir bilang, merah. Dia tutupnya di atas, ya ingat harus di atas harga tertinggi ini ya. Ya. Kalau masih di atasnya ini, berarti masih dalam kalau tutupnya belum sampai harga tertinggi ini, berarti berpotensi masih menunggu additional candle kembali untuk menyempurnakan shooting star ini. Ya, tetapi kalau closingnya di atas dari candlestick yang ini, berpotensi dia langsung naik. Atau Anda boleh nunggu setengah dari bodinya ini. Ya. Coach. Ya. Hal sebaliknya berlaku untuk harga lagi turun nggak? Ya, opposite-nya hammer. Ya, berlaku juga untuk hammer. Jadi ini sebagai contoh dari satu case pin bar. Ya, opposite-nya ke hammer, ke inverted hammer ya. Ini berlaku untuk contoh kasus ini pin bar dan shooting star dan hanging man. Berlaku pula juga di bawahnya. Misalkan kayak tadi ya Pak ya. Dia turun terus. Nah, di sini ada hammer warna merah. Sering kan Pak ya? Lihat hammer warna merah. Kan nggak masuk dalam seleksi. Closingnya di bawah, opennya di atas. Nah, kita menunggu additional candle. Additional candle selanjutnya kalau tutupnya di atas, kan opennya close-nya di sini. Kalau tutupnya di atas, boleh buy. Tetapi kalau tutupnya masih di bawah, ini masih berlanjut ya Pak. Masih berlanjut sampai support. Jangan buy, sell pun juga sebenarnya sayang. Kalau saran saya, kalau sell tunggu breakout. Ya. Atau tunggu dia strategi sell lah ya. Dia breakout terus nunggu retest lagi. Ya. Kalau ini nggak bisa sell karena tutup candle-nya masih di atas yang ekor merah ya? Iya, betul. Nah, kalau dia tutupnya di bawah, ini udah breakout berarti, tunggu retest ya. Kalau begini berarti ya wait and see. Kalau tutupnya masih di bawah, masih di atas ekornya ini Pak ya, masih wait and see. Belum ada petunjuk. Ya. Kecuali selanjutnya nanti ada lagi additional candle yang begini. Nah, beda lagi kan. Sudah engulfing. Nah, berarti ini menjadi demand area, berpotensi dia akan manuver ya. Nah, ini demand area jadinya. Berpotensi dia akan manuver ke atas atau dia drop base rally. Kemarin udah belajar supply demand ya. Dia drop base rally. Kalau yang sebelumnya dia rally base, bisa base rally, bisa base drop. Ini juga sama, drop base, bisa rally, bisa drop. Kemarin udah belajar supply demand. Oke, jadi seperti itu. Masih wait and see, menunggu additional candle selanjutnya. Case ini sama seperti Euro GBP. Tadi saya lihat di time frame berapa ya, lupa. Ya, H4 atau di D1. Oke. Berlaku pula juga di sini, Pak. Berlaku pula untuk di ini ya. D1 kok. D1 ya. Ya, ada pin bar ya. Terusnya ada inverted hammer. Terus saya lihat sini satu lagi.
pin bar, inverted hammer, dan engulfing, ya. Euro GBP, sebentar, inverted hammer, engulfing, ya. Nah, berarti kita masih wait and see. Jika dia break atas atau misalnya buy langsung juga boleh sih, karena dia udah memakan beberapa bar sebelumnya ya, memakan bodinya maksudnya. Ya, artinya adalah di pasaran sana buyer sudah mulai masuk. Ya, bisa gagal nggak? Ya bisa juga, tergantung sentimen. Nah, stop lossnya di bawah sini untuk jaga-jaga atau safety belt. Ya. Targetnya kemana? Ya ke atas ini. Cari ke, mungkin ini ada namanya bearish engulfing. Ya, misalkan gini ya. Berarti areanya di sini. Nah, ini area supply-nya. Range harga masih menuju sini. Ya. Supportnya di bawah sini, resistennya di atas ini. Berarti pergerakan harga masih menuju ke sini pada time frame zona tertentu. Ya, zona waktu tertentu. Ya, artinya adalah pada kondisi H1, ya, berarti beberapa jam, pergerakan range harga masih berada pada rentang kondisi seperti ini, ya, resistennya di atas ini, supportnya di atas ini. Nah, oke, nah kita ini belajar benar-benar murni ke pasar ya. Pasar itu adalah candle dan gabungan dari candle menjadi pola grafik. Secara keseluruhan grafik. Ya. Oke. Masih ada yang bingung? Oke ya. Nah, jadi kondisi seperti itu berlaku juga untuk semua pin bar. Tadi Pak Ilen bilang benar, berlaku juga untuk yang kondisi ke bawah, ya. Nah, ini kondisi ke bawahnya, ya. Dan sebenarnya berlaku juga untuk semua karakter dari pola candle, mau engulfing maupun piercing, ya. Nanti kita masuk ke situ ya. Ya. Oke. Nah, untuk pin bar udah paham ya? Untuk kita strategi nembaknya gitu, strategi snipernya atau strategi bagaimana kita akan ambil posisi, ya. Yang utama adalah tren, yang terpenting untuk melengkapi atau strategi kita sniper atau tembak posisi kita untuk buy now atau sell now, dia berada pada lokasi yang sudah kita pelajari kemarin. Adalah gabungan supply demand, history high low, trend line, dan Fibonacci retracement. Ya, Fibonacci retracement itu kita bisa menarik pada beberapa multi time frame, baik itu dari D1 maupun di H4. Begitu eksekusi di H1, maka multi time frame dari Fibonacci retracement yang kita tarik berpotensi menjadi support resisten yang kita pilih. Nah, setelah itu baru kita lengkapi. Nah, kalau tanpa price action berarti kita hanya panjer saja, PO saja ya maksudnya ya. Tetapi dengan price action kita bisa lakukan eksekusi langsung, namanya price movement kan, ya kita langsung ambil posisi dari pergerakan harga tersebut. Oke, lalu inside bar. Nah, inside bar ini adalah menandakan konsolidasi pasar yang sedang berada dalam ketidakpastian. Inside bar teridentifikasi sebagai formasi candle yang level high dan low-nya berada dalam range candle sebelumnya. Itulah mengapa teknik price action dengan pola ini
memerlukan pengamatan pada dua candle sekaligus, di mana candle pertama disebut sebagai mother-nya atau mamanya atau maknya, ya, dan candle kedua disebut inside bar atau baby. Ya, kalau misalkan harami boleh disebut baby. Kalau ini piercing boleh inside bar, ya. Mother-nya ya. Nah, kondisinya seperti ini. Kalau misalkan dia bentuk hanging man tadi, Pak, satu bar panjang di dalam pola, nah ini wait and see. Kalau dia break ke atas, berarti dia menjadi mother dan inside bar. Tapi kalau dia break ke bawah, ya, kasus segini. Contoh dia turun. Dia turun ya. Turun. Lalu ada candle di tengahnya. Nah, di sidebar. Ini mother-nya. Ini inside bar-nya. Ya. Berarti rentang ini menjadi rentang konsolidasi yang kita high low-nya juga sama ya. Misalkan ini ada puncak, ya, ada mau setinggi apapun lah ya. Nah, ini kita jadikan ini high low ya, biar jelas ya. Satu area. Oke. Ini juga area demand juga sih. Kalau misalnya ini kan base ya. Ini kondisinya sedalam kondisi base. Setelah dia drop, dia bentuknya kondisi base. Nah, dia bisa drop lagi nggak? Ya bisa. Dia bisa rally nggak? Bisa juga. Tergantung additional selanjutnya, jika satu candle-nya ini tutupnya di atas dari mother, bisa rally. Tapi kalau tutupnya masih dalam rentang mother, masih konsolidasi atau bikin kampung. Paham ya, bikin kampung ya? Ya, bisa saja dia bikin kampung seperti ini nih. Dia naik, dia turun lagi sini. Ya, terus turun lagi, naik lagi sini. Bisa bikin kampung. Induknya ya di awal ini pas dia reversal. Pas dia bermanuver, induknya di sini. Ya, ini emaknya ini melahirkan banyak anak. Tapi nanti ada satu anak yang pembangkang. Ya. Satu anak yang pembangkang, ya. Open posisi setelah break, ya betul. Open posisi Pak Kadir, satu anak yang membangkang ya. Kita pakai bahasa-bahasa ini, mohon maaf ya. Nah, ini emaknya, mother-nya. Ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, ya. Anggaplah dia anaknya ada 7, nggak KB dia. Ini anak 7. Nah, ini anak 6 ya. Anak 6. Anak ke-7 membangkang, dorong ke atas. Drop based rally. Berlaku juga rally based drop. Ya. Kita buy-nya di mana? Buy langsung boleh, atau buy di sini juga boleh, setengah dari bentuk dari anak pembangkang tersebut, anak ke-7 tersebut ya. Oke, ini area demand jadinya nih. Ya, tunggu aja, karena kan tugasnya trader apa? Menunggu. Ya, jangan sampai kita colong start duluan, ya, seolah-olah kita sotoy, atau sotoy berarti sok tahu ya, ya, yang bisa berdampak kesalahan, ya. Nah, mungkin saya akan berubah diri juga nih, saya kebanyakan PO, saya harus lebih banyak ke price action memang ya, lebih banyak ke price action yang saya gunakan H1 dan H4, ya. Ke M15 juga bisa, ya. Mau kita tradingnya pada time frame kecil,
Yang membedakan adalah range dari target dan reward. Sorry, target dan risk-nya. Pak Kadir jangan nanya time frame berapa ya dong. Kembali lagi gini, hukum time frame ya. Jika Pak Kadir ya, boleh diterapkan price action ini. Ya. Tetapi membedakannya adalah resiko dan targetnya. Time frame di atas H1 berarti masuk ke dalam kategori swing trade. Time frame di bawah H1 ke bawah masuk kategori day trade. Berarti range day trade berbeda dengan range target dan stop loss di swing trade. Ya, itu aja sih. Jadi baik jadi time frame berapa, boleh berdasarkan hukum time frame. Atau, ya banyak ataunya nih. Kalau misal terjadi volatilitas besar, misalkan gini, dia breakout, ini kan kondisi pasar bisa saja seperti itu. Ya, ini anak pembangkangnya kenceng, tes panjang, ya. Nah, begitu panjang seperti itu, boleh masuk ke time frame kecil, M15, untuk mencari retrace. Paham ya retrace ya? Retrace itu adalah penurunan sementara. Ya. Untuk mencari retrace, kalau terjadi breakout besar, ya. Tapi dia harus benar-benar, ya, benar-benar dia berada di area yang membentuk suatu kampung, ya. Suatu kampung itu suatu mother bar, inside bar, melahirkan banyak anak, ya. Begitu dia breakout ke atas, ya, boleh ke time frame lebih kecil, 14 menit, mencari retrace, ya. Swing kadang nemu jarak SL pendek, betul. Oke, retrace itu gini ya, kemarin kita udah bahas ya, retrace ya. Nah, kita mencari retrace berarti pembalikan harga sementara yang temporer yang terjadi di tengah-tengah tren besar. Ya. Kalau reversal berarti dia sudah saatnya permanen. Kalau bonus dia berada pembalikan pas di area support atau resisten. Oke. Nah, sebaliknya biasanya kalau kita pakai OP apa PO nih Pak? Terkadang ditarik loss dulu. Tapi kalau price action PO ya. Kekurangan pending order ada, kekurangan dan kelebihannya ada. Tapi kalau price action ya itu berarti karakter trader tersebut ya tipenya adalah cepat ya, maksudnya scalp ya. Karakter scalp. Nah, karakter scalp ambil kesempatan dalam metode scalp-nya tersebut, ya price action sebenarnya. Tetapi price action-nya tersebut harus didukung oleh ketentuan dari support resisten yang sudah kita temukan, ya. Entah menggunakan Fibonacci retracement, entah kita menggunakan supply demand, ya, atau metode support resisten lainnya. Ya. Teknik-teknik entry price action ada yang bisa langsung, ya. Yang penting seleksi pertamanya ya Pak ya. Seleksi pertama arahnya dari mana, ya. Lalu dia bentuknya, warnanya seperti apa. Kalau bicara warna berarti open close-nya kan. Ya. Warnanya seperti apa. Lalu seleksi terakhir boleh menunggu additional candle atau tanpa menunggu additional candle pun juga boleh langsung action. Ya. Karena kita sudah mendapatkan kesimpulan dia masuk area atau lokasi yang sudah kita pilih. Ya. Jadi pada saat jam sesi trading atau saat senggang
Ya, berarti yang kita cari adalah lokasi. Untuk apa? Untuk price action Pak Kadir untuk nembak. Tanpa adanya lokasi, nggak tahu kan. Tapi kalau udah ada lokasi, udah tahu, udah aman. Ya. Oke ya. Kalau PO, kekurangannya memang ada dua. Kadang nggak terjemput oleh orderan harga kita atau nggak kejemput sama market, ya. Ya kalau nggak kejemput nggak masalah sih, artinya hilang kesempatan, nggak hilang uang. Tinggal kita recalculate lagi atau kalkulasi ulang PO-nya. Dan yang kedua kekurangannya adalah jika harga terlalu besar sentimen naik atau turun, bisa saja terjemput stop loss-nya. Dan jika kena stop loss, ya sudah. Kembali lagi, fondasi kita kan sudah kuat. Mindset kita sudah tidak lagi seperti trader bocil. Aduh, bocil apa ya? Anak kecil lah ya. Trader baru kena stop loss langsung baper ya. Dan itu juga jarang-jarang kan hal tersebut. Ya. Nah, maka daripada itu, jika memang kita sempat waktu di jam sesi trading kita mau menunggu, nah kuncinya adalah menunggu sabar membentuk candlestick price action. Ya. Orang sabar tuh orang yang setia menunggu closingnya candle. Ya. Oke, jadi bukan yang terburu-buru. Oke ya. Nah, ini untuk mother bar, set bar kasusnya ini seperti ini. Dan jika ada kasus lagi, contoh gini. Contoh, dia naik deh ya. Kasusnya dia naik, bukan turun. Ya, sorry. Kalau misalkan ada kurang paham, mohon silakan bertanya ya. Yang mungkin member baru silakan bertanya, nggak masalah. Jadi jangan malu bertanya supaya saya tahu kendala yang harus saya berikan, ya, apa solusi yang harus saya berikan. Oke. Nah ini begini, lalu ada merah. Nah ini gini berarti hanging man, hanging man dah. Harami, bearish harami. Ya. Kenapa kok bearish harami? Karena dia melahirkan ya candlestick ini di dalam rentang body ini. Ya. Ini juga masuk ke mother bar, inset bar. Ini mothernya, ini baby-nya. Ya. Nah, di sini kita harus perhatikan di sini contoh tingginya, rendahnya sini ya. Berarti kita tandai ini rentang dari mother. Mothernya itu membuat rumah, membuat kampung. Nah, lalu jika dia tiba-tiba breakout ke atas, nah, kita buy atau sell dulu. Respon dong. Kita buy atau sell? Sudah pasti buy. Mantap Pak Iwan. Karena udah membangkang ya di awal ya. Di awal nih anak udah langsung membangkang, dorong ke atas. Ya. Buy-nya boleh langsung, ya, atau nunggu lagi nawar di sini nih, di tempat mothernya dia. Nih, nunggu di sini boleh. Ya. Nah ini memang buy. Sebaliknya, jika dia membangkang ke bawah, ini udah sell Pak ya. Udah ikut aja kalau ini nih. Kalau begini udah ikut aja. Ya. Udah seller. Karena ini udah masuk area, yang penting lokasi ini sudah masuk lokasi resisten. Kalau dia break ke atas berarti dia break out. Adakah jam tertentu yang baik untuk price action selama sesi Eropa? Who knows? Ya. Yang substansi gini Pak, substansinya adalah dia di lokasi support dan resisten.
jam berapa kita sudah set up time management. Ya, time management kita setiap pergantian grafik H4. Jam 9 saat winter ya, sekarang winter, jam 9, jam 1 ya. Lalu jam 4 ya. Nah, itu di jam-jam sesi Eropa. Nah, kalau misalkan kita tradingnya di H1 atau M15 ya. Nah, fungsinya untuk time management itu supaya kita tidak lelah, supaya kita tidak terlalu banyak di depan monitor yang memang membuat pikiran kita itu tidak fokus. Ya. Nah, di jam berapa? Di jam sesi trading, misalkan jam sesi trading pagi, buat dulu lokasinya. Ya. Dibuat dulu lokasinya, atau sorry bukan buat ya, berarti pilih dulu lokasinya, seperti yang tadi kemarin kita ini ya praktekkan, tadi juga kita praktekkan untuk menganalisa pasar, lokasi support resisten dan lokasi trennya seperti apa, kondisi trennya. Nah, setelah itu kalau belum ada yang memang price action yang muncul, ya berarti ya nunggu aja ke sesi trading selanjutnya. Oke, kalau misalkan H1 berarti oke, kalau misalkan sempat waktu di rumah ya 1 jam sekali cek. Jadi nggak menunggu di depan monitor terus, capek Pak. Misalkan 15 menit, ya tunggu aja 1 jam sekali atau 4 jam sekali, time frame-nya 15 menit untuk eksekusi. Ya. Karena nggak ada yang spesifik mengenai ini terjadi pada jam sekian. Who knows the market? Soalnya market bukan punya bapak saya dan bukan punya bapak kita. Jadi kembalikan lagi, lokasi yang sudah kita pilih itu sebagai perangkap ya, perangkap price action ya. Ya, perangkap price action setelah kita dapat kesimpulan data price action yang muncul, teknik-tekniknya seperti ini. Ya, teknik-tekniknya masih kita menunggu additional boleh, atau kita bisa langsung aksi atau langsung ngambil posisi juga boleh, tergantung kondisinya. Dari warna dan dari kondisi bentuk, apakah dia pin bar atau inside bar. Okay. Inside bar ini bisa saja dia berkonsolidasi, bisa saja dia berlanjut naik atau berlanjut turun, ya, dan juga bisa juga dia berbalik, ya. Oke, ini kondisi inside bar ya. Nah, kita bisa sell kalau begini, ya. Dan ini bukan hanya untuk forex doang, ke semua instrumen bisa. Oke. Pak. Ya, silakan. Pak, kalau misalnya Pak, kalau yang candle yang ketiga warna merah, tapi dia lebih besar dari yang biru, bisa Pak kemungkinan Pak? Dia lebih besar dari, bisa saja. Ya. Tapi dia besarnya itu menutupin yang candle kedua yang biru itu Pak. Oh, bukan inside bar berarti, engulfing. Oh, engulfing Pak ya? Oh. Engulfing, kalau begini udah engulfing, misalkan gini Pak ya. Ya. Jadi kalau misalkan begini, nah, ya. Ya. Pokoknya nutup bodinya ya. Nah, itu udah engulfing. Pak. Nah, nanti engulfing tekniknya saya kasih ini ya. Gimana? Saya pernah ngalamin Pak waktu pengalamin, pernah perhatiin. Nah, yang ketiga ini Pak ya, warna merah besar, tapi dia kakinya panjang sekali ke bawah, melebihi panjang bodinya. Terus candle berikutnya berubah jadi warna biru, tapi panjang sekali buat bodinya sampai melebihi bodi yang candle yang merah itu, dan tangkai atasnya panjang juga Pak. Itu gimana gitu Pak? Oke, nanti itu masuk ke engulfing. Oh, bukan ya, sama Mama. Ya, Pak. Nanti ada masuk ke engulfing berapa persen dari tolnya, kakinya ya tadi ya. Ya, panjang banget ya. Selisihnya adalah sepertiga. Kalau minimum sepertiga udah gagal itu. Tapi kalau misalkan dia panjang lagi, apalagi udah lebih dari sepertiga dari body. Iya, panjang banget. Nah, berarti dia masih, artinya kesimpulan gitu Pak, di pasaran sana berarti buyernya lebih dominan.
Ah iya, lebih dominan. Begitu dia turun ke bawah, ditolak, bukan ditolak ya, berarti masuknya pembeli. Oh. Ya, pembeli yang banyak, kurang lebih sepertiga dari panjang kakinya, ya itu kan udah menghabisi tuh sepertiganya. Ya, nanti kita masuk ke engulfing. Ya, maaf Pak. Ya, Oke. Masih Pak. Oke, ini inside bar kurang lebih kondisi seperti ini ya. Oke, kita masuk ke inside bar dulu ya. Nanti engulfing ada. Teknik engulfing. Ya. Nah, ini inside bar begini, artinya mother bar inside bar selama dia masih di dalam mother, artinya dia masih dalam kondisi konsolidasi. Ya. Atau bisa langsung pembangkang ada. Candle ketiga ya. Yang penting dia candle ketiga, berarti dia langsung membangkang. Tetapi kalau dia masih di dalam bikin ngampung seperti ini, ya dia akan berkonsolidasi. Tunggu saja. Maka daripada itu dibuat rentang. Kalau misalkan Anda tradingnya price action, melihat dari bentuk mother bar, inside bar, dibuat rentang atau kotakin saja, selama dia nggak keluar dari mothernya, kita belum ngapa-ngapain. Ya. Ibaratnya sniper, kita sebagai sniper belum kelihatan musuh keluar. Tetapi begitu dia keluar, misalkan begitu dia keluar, seperti ini, nah tembak deh. Nggak hanya kelihatan hidungnya doang, nggak hanya kelihatan tai lalatnya aja, udah semua badan keluar, tembak. Nah, tunggu dia close ya. Jangan sampai keluar aja, tunggu close di bawah. Gimana? Tapi kalau aku perhatiin Pak ya, memang seperti ini Pak ya. Nah, dia sudah keluar ke bawah atau keluar ke atas, tidak terlalu dalam, tidak terlalu tinggi. Candle berikutnya dia ngulangi Pak, sama seperti yang candle terakhir ini Pak, juga sama warna berubah warna biru, naik sama kayak sideways gitu Pak. Ini ya. Ya gitu Pak. Ini namanya retest. Oh. Ini kan support. Coba dites lagi sama dia. Nah, coba tes lagi ya. Nah, kalau retestnya itu berhasil, nah ini udah tanda-tanda kenaikan. Ya. Kalau retestnya berhasil, misalkan dibentuk retestnya engulfing seperti ini atau bentuknya naik, ya, lalu candle additionalnya selanjutnya tutupnya di atas, dia berpotensi naik. Ya. Nah, karena apa? Dia seperti busur. Nah, ini ada price action juga mengenai busur ya. Dia ketarik ke bawah untuk dorong ke atas. Dan ini kecenderungannya adalah false break. Ini tipuan nih Pak. Pelakunya adalah big boys. Ya. Ya. Walaupun sudah close di bawah kita sell, ya, maka daripada itu kita batasi stop loss. Ya. Secara teori, setelah dia tutup di bawah seperti yang merah ini ya, merah ini, ya, dia memang turun ke bawah, tetapi ada rejection lagi ke atas. Ini saya alami pada crude oil, ingat nggak Pak Chandra dan lain-lainnya? Sudah bentuknya head and shoulder, ya, break ke bawah, ya, saya ingin sell, ya, ternyata bentuk candlenya itu ada perlawanan untuk berbalik ke atas. Ya. Nah, ini disebut adalah false break. Bisa terjadi dan kita nggak bisa mengelak. Yang kita bisa lakukan adalah batasi kerugian kita di saat terjadinya false break. Dan ke atas juga sama, false break ya. Ke atas juga ada false break juga. Artinya tindakan kita jika market tidak sesuai dengan ekspektasi, apa? Jangan nggak pakai stop loss, jangan didiamkan, bahaya. Ya. Maka kita sudah tentukan bahwa dia nggak sesuai ekspektasi nih. Ya. Artinya kalau kita batasi dengan stop loss, ya, otomatis kita akan lihat bahwa ini kemungkinan kita akan kena stop loss di sini. Kalau dengan stop loss tersebut kan kita udah kalkulasi resiko kita atau kerugian kita itu sebesar stop loss. Jadi kalau misalkan kena stop loss ya sudah keep calm dulu, kalem dulu, tenangkan diri. Kita udah kalkulasi berarti dana saya berkurang sejumlah stop loss tersebut.
dan itu udah deal, udah disepakati oleh diri kita karena masuk dalam risk profile yang kita punya. Berapa persen resiko yang kita bisa tanggung? Oke ya? Oke, Pak. Good. Yap, silakan. Ini kan perumpamaan candle mama di D1. Oke. Pada saat dia udah breakout, ini kan udah breakout nih candle ke berapa nih? Yang merah nih Coach, yang gede ke bawah, yang udah break. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya 5. Kan rule-nya kita kalau D1 harus nutup di bawah ya Coach ya? Ya, betul. Tapi kalau kita lihat di H4 atau H1 kadang-kadang dia udah break Duluan. garis ini loh Coach, garis support atau berarti. Nah, itu boleh nggak dibuat patokan masuk? Oke. Istilahnya nyolong gitu. Pasti banyak yang begitu. Saya juga sering kena soalnya. Nah, ini gini ya. Candle ini ya. Ya. Candle ini berarti begitu masuk ke H4 ya. Otomatis dia kan udah candle-nya kecil-kecil ya. Nah, saya kasih visualisasinya beda tempat sini ya Pak ya. Ya, di candle H4 atau H1 udah breakout. Ini D1. Ya. Ini anggaplah di H4. Oke. H4 candle-nya, nah nih. Ini kan supportnya Pak ya. Begitu kita lihat di H4 dijebol seperti ini, ya Pak ya. Ini candle H4 nih, candle D1 Pak ya. Dia turun, ya. Nah, kurang lebih anggaplah 3 candle. Ya. Lalu kita lihat lagi memang kadang kita nyurinya gini. Ya. Anggaplah di sini pin bar. Ya. Nah, kita memanfaatkan kan retest. Oke. Manfaatkan retest di H4 berarti menunggu. Ini kan supportnya Pak ya, support D1 ya. Ibaratnya ini kakinya mama ya, kaki mama ya. Ya. Ini kakinya mama nih. Nah, di sini jika terbentuk, nah ini potensi emang turun sih. Potensi turun, tetapi market berkata beda nih. Bisa saja Pak. Ya. Market berkata beda, walaupun teori kita sudah 100%, bukan 100% ya, sudah menyatakan kebenaran dari beberapa time frame kita sudah observasi, sudah kita riset, ternyata market berkata beda, nah sudah. Berarti nggak sesuai ekspektasi, dia berbalik arah naik. Kembali lagi, tren utamanya memang naik. Ya. Atau memang trennya utamanya turun, dia masih menuju resisten selanjutnya pada time frame yang lebih besar. Nah, sentimen pasar yang menentukan yang terakhir nih. Ya, di sini kita mungkin ambil posisi sell. Ya, karena apa? Sudah nyentuh kakinya mama yang tadinya support jadi resisten. Ya. Begitu kita sell di sini, bukannya turun, malah naik. Nah, ini udah miss nih. Udah miss begini nih. Ya. Sampai mungkin di sini ya, mungkin di sini. Nah, bentuk D1-nya gini ya. Begini. Nah, ini masih tergolong sideways, Pak. Di D1. Ya. Di D1. Dan bisa jadi di sini false break nih. Ini kan jadi false break, mother-nya itu gagal ya. Nah, target dia naik sampai kepalanya mother, ya. Target kenaikannya sampai kepala mother, ya. Mungkin kita bisa sell di sini juga menjadi top yang sama seperti mother. Walaupun struktur kita udah benar Pak di H4 gini. Sell di sini deh.
kan kakinya mother sudah jadi resisten. Ya, yang tadinya support jadi resisten. Tapi begitu kita sell adanya engulfing, ya, dia berbalik ke atas. Wah, ini udah tanda-tanda nih. Ada apa? Kita harus cek berita itu. Ini ada apa nih? Berarti kembali lagi sentimen pasar nih. Sentimen atau ada news ya yang terjadi di pasaran sana yang membuat konsep teknikal gagal. Ya. Oke, berarti kita lihat D1-nya seperti ini, Pak. Kembali lagi, ini masih dalam resisten. Kecuali kalau misalkan dia break out ke resisten ini, ya sudah. Dia mencari resisten baru yang di atasnya ternyata yang lebih kuat. Ya. Nggak ada suatu kepastian di situ kuat untuk resisten dan support. Ya. Bisa saja di break secara prinsip resisten dan support itu ditembus, dia akan menuju ke resisten baru atau support baru. Ya. Oke. Oke, Coach. Masuk ke engulfing. Engulfing nggak masuk dalam ini ya, nggak masuk dalam mother bar, inset bar, tapi price action. Engulfing. Kita beres engulfing dulu ya. Ini nggak beraturan, bentar. Kan di sini nih. Nah, karena close di atas otomatis dia berlanjut, nggak ada gap. Ya. Oke, masuk ke bearish engulfing. Nah, bearish engulfing dia opennya di sini, sempat tinggi-tinggi ini, contohnya ada penolakan, tutupnya melebihi dari open dan close sebelumnya. Ya. Nah, ini pakai ini deh, pakai sumbu. Kalau nggak ada sumbu jadi marubozu nanti. Ya. Oke. Nah, begitu kita lihat engulfing, ada kesempatan kita untuk entry saat dia close di bawah, boleh sell, atau Anda sell, ini bearish engulfing ya, setengah dari body engulfing. Oke, ini tindakan entry. Jika kondisi bearish engulfing-nya seperti ini, ya, kita boleh sell langsung, atau setengah dari body bearish engulfing ini. Dengan catatan, sumbu-sumbunya tidak sepanjang dari pola body, ya, dari bodinya, sorry. Berikut juga dengan pola turun. Lalu muncullah satu candle besar. Kita bisa buy langsung atau setengah dari body engulfing ini untuk kita PO atau menunggu koreksi ke bawah. Ya. Nah, kalau koreksi ke bawah memang agak lama kita nunggunya, ya, tetapi memang menanti dia bouncing lagi di koreksi ini. Nah, bouncingnya artinya ini berlaku untuk atas bawah ya. Bouncingnya artinya tunggu misalkan di sini ada hammer, ya. Nah, misalkan gini, dia turun. Ya. Nah, begitu dia ada hammer, boleh kita buy. Berarti udah sehat tuh kondisi pasarnya. Ya. Nah, begitu dia koreksi di ini udah sehat. Jadi lihat kondisi kalau dia turun lagi, tunggu setengah body dari engulfing. Ya. Barulah kita menunggu setengah bodinya di ada poin-poin kesimpulan hammer atau mother bar, inset bar atau apapun yang membentuk dia reversal ke atas, boleh kita
tembak di sini. Tembaknya adalah setelah hammer ini terbentuk. Ya. Oke, ini juga sama, ya, berlaku. Begitu nyepeng. Ya, Pak Yuda, mau bertanya? Kok tersentuh nih? Aman, Coach. Aman, sip, mantap. Oke, jadi gitu ya. Teknik atau tips untuk kita mensiasati price action. Yang penting adalah lokasinya udah kita pilih. Ya, membentuk lokasi, mencari lokasi itu yang terpenting untuk kita level entry. Ya. Selanjutnya, jika kita mau langsung entry posisi, boleh menunggu price action, ya, bisa memanfaatkan retracement, bisa memanfaatkan reversal atau bouncing. Nah, ada dua kondisi loh, breakout beda lagi, ya, reversal dan breakout beda kondisi. Ya, kalau breakout nanti masuk ke sesi price action, ke masuk chart pattern. Ya. Oke ya. Lalu kondisi bullish engulfing, misalkan dia naik dan ada satu candle besar ke bawah. Nah, ini yang dikatakan Pak Willy tadi nih. Dia ke bawah terus. Anggaplah segini ya. Komputernya nggak cukup layarnya. Lalu dia turun ke atas. Dia sedalamnya sini ya. Dalamnya kan di sini. Nah. Ini misalkan di H4 atau H1 deh. Begitu Anda lihat ke time frame yang bawahnya lagi, di M30 atau M15, maka bentuknya seperti ini. Bentar. Ini kecil ya, dari naik, 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 terus dia turun, 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 dibalas lagi sama dia. Ini di M30 ya. Naik, naik, naik. Tutupnya sini. Tutupnya nggak melebihi puncaknya dia. Nah, puncaknya dia itu kan bentuk seperti ini. Ini puncaknya nih, dia satu. Ya. Anggaplah ini M30. Artinya adalah pasar menolak lebih dalam lagi, di level tertentu sudah ada pembeli yang masuk dengan kapasitas besar. Oke, Pak Willy dan yang lainnya? Ya, ya. Karena time frame lebih kecil lagi udah bentuk ada pola yang memang dorong ke atas. Pasar menolak ke bawah, udah turun nih. Ya. Atau pelaku pasar gini, Pak. Dia buang sebagian ya, buang barang sebagian, baik itu emas ataupun currency. Ya. Ada yang nampung lagi di bawah, atau bank lain membeli dengan kuantiti yang besar, sehingga terdorong ke atas, dan para pelaku pasar lainnya melihat ini masih ada peluang naik. Karena ada suatu transaksi yang besar dalam satu rentang 1 jam. Ya. Di 30 menit sudah terjadi adanya engulfing di sini dan beberapa candle naik ke atas. Boleh nggak kita buy? Tunggu breakout. Oke? Tunggu breakout. Ya. Jangan langsung ambil tindakan buy. Kalau misalkan kita buy, tunggu dia ke atas. Nah, ini udah confirm. Butuh additional candle. Ya. Dikhawatirkan apa? Justru dia lebih buang lagi barang. Ini terjadi lagi dahsyat soalnya. Ya, kita jangan ambil posisi bertindak yang memang spontanitas. Apakah closing candle bearish dan open candle bullish harus sejajar? Enggak juga, Pak. Atau bisa tidak sejajar? Ya, enggak harus sejajar.
Yang terpenting adalah bodinya. Ya. Bodinya itu menutup dari sebelumnya atau di dalam rentang sebelumnya, berarti namanya inside bar. Ya. Nggak harus sejajar. Market itu dinamis. Ya. Apalagi sekarang bicara forex itu 5 desimal. Wah, dinamis banget ya. Beda saat 4 desimal dulu. Sekarang udah di 5 desimal sangat dinamis. Emas pun juga sekarang juga 3 desimal. Untuk di saat beberapa broker ada yang 3 desimal belakang koma, ada yang 2 desimal belakang koma. Jadi sangat dinamis. Pak, Ya. kan tadi Bapak yang sebelum Bapak ada kasih ilustrasi bahwa engulfing itu pin bar yang kedua itu sejajar atasnya atau bawah sejajar, tapi lebih besar nampak bodinya Pak dibanding pin bar sebelumnya. Nah, kalau yang sekarang ini Bapak ilustrasi ini berarti ini masuk angle itu bukan Pak yang panjang itu Pak? Ini. Iya, bukan sebelahnya. Ini yang merah Pak, yang merahnya. Sebelah kirinya Pak. Ini. Enggak sebelah kiri Pak, tadi Pak. Ini. Pak. Iya. Ini kategori angle ini Pak, bukan Pak ya? Ini bukan kategori angle, tapi dia breakout sih Pak. Oh, gitu dia breakout ya, kondisi dia keluar dari cangkang ini, ya. Dan bicara engulfing ya memang engulfing, tetapi lokasinya di atas, ingat. Lokasi bullish engulfing harus di bawah. Ya. Kan seleksinya gitu, Pak. Mau bullish engulfing, dua candle yang reversal atau pin bar, itu seleksi pertama dia datangnya dari mana? Bullish engulfing datangnya dari atas dan rada di lokasi bawah, lokasi support. Ya itu masuk kategori candle bullish engulfing yang oleh ini. Memang hanya bukan bullish reversal. Ya, bullish engulfing namanya, tapi bukan bullish reversal. Ya. Nah, berarti bukan suatu trigger untuk entry. Ya. Boleh saja sih, karena dia udah breakout kondisinya ya. Kondisi sudah breakout seperti ini. Boleh untuk entry buy atau koreksi lagi. Kalau biasa kita kan koreksi dulu. Koreksi dulu, ya bisa kejemput, bisa enggak. Ya. Pak, ya. Kan dia secara Pak masih baru Pak, masih tidak begini Pak. Kan kalau sebelum ada muncul yang satu Pak, yang satu sebelum muncul candle yang naik ke atas itu, saya hanya kan ini sejam. Berarti saya hanya perhatiin posisi candle kedua, candle ketiga. Kalau tanpa ada sebelum muncul candle keempat ini, berarti kan asumsi saya ini kan kayak engulfing. Tapi kalau muncul candle keempat, berarti seolah itu kayak hammer Pak ya? Ini ya? Ya, betul nggak Pak? Atau belum paham Pak cara-cara ini? Hammer satu seleksi ya Pak ya? Ya. Satu lokasi di bawah. Lokasi bawah. Kalau di atas nih hanging man. Oh iya. Ya, hanging man ya. Iya. Nah, supaya kita nggak subjektif nih. Biar nggak salah persepsi. Hanging man, ya memang berpotensi hanging man. Maka daripada itu kita nunggu dia breakout. Jangan langsung buy dan jangan langsung sell. Ya. Karena kalau kita sell itu masih dalam kondisi pembelian yang banyak. Ya. Berarti nunggu dia breakout. Memang telat, tetapi kan lebih berpotensi, probabilitasnya besar. Ya. Pak, ya. Nah kalau dia muncul candle keempat itu berarti ini tadi hanging man berubah jadi hammer Pak ya? Bukan. Dia mau naik Pak, mau naik ke atas Pak? Dia mau naik ke atas. Iya, seperti ini Pak. Ya Pak, seperti yang di H4 Gold Pak. Begitu dia langsung naik ke atas gitu. Jadi pertama saya kan ini 4 jam Pak, soalnya wah ini berarti ini engulfing. Pas ganti jam pas ganti candle-nya. Nah, mana naik? Berarti ini jadi berubah jadi ini Pak ya. H4 Pak. H4 Gold. Ya di tanggal 20-an Januari Pak. 20 Januari. Ini ya. Ada yang panjang Pak itu Pak. Ini nih ya. Yang panjang sekali. Sampai ke bawah sampai nyentuh 18.04 Pak. Ini nih, ini. Iya. Iya itu, kan? Tunggu sebentar Pak ya, saya bersihkan dulu. Karena ini masih dalam kondisi. Nah, iya boleh nih kasus-kasusnya, jadi saya coba hapus dulu ya nih ya. Saya coba clean sheet ya.
clean sheet artinya saya hapus dulu. Ini ya. Iya, ya itu Pak. Jadi candlestick ini nih. Engulfing terus tinggi banget yang ya. Iya, ya, Ya, betul. Betul, dia turun lagi ke area demand lagi ya. Karena ini kan area demand ya. Nah, kalau kita mundur ke H1, tandain dulu ya. Saya tandain ini candle ini ya. Ini ya. Saya biruin ya. Tandain. Begitu masuk ke H1, maka ada engulfing di sini. Ada pin bar panjang ya. Ya. Begitu masuk ke M30, nah, pin bar lagi. Pin bar merah disusul oleh engulfing. Ya. Pin bar merah disusul oleh additional candle yang tutupnya jauh lebih tinggi dari close-nya dia. Ya. Ini mother bar inside bar nih. Ya. Oke? Iya, Pak. Oke, di H4 kita lihat di sini membentuk pin bar yang warna merah disusul oleh satu candle besar ya, yang berpotensi masih melanjutkan naik ke atas. Nah, tapi naiknya itu ada batasannya, ingat, resisten. Ya, support resisten. Sebenarnya di sini target naiknya dia. Ya. Nah, di atas ini ada namanya hanging man nih. Gold itu patuh terhadap price action memang. Ini saya hapus dulu deh. Nah, hanging man ya. Ini hanging man ya. Begitu bentuknya hanging man, satu candle sebelumnya turun. Ya. Nah, begitu turun, ini hanging man ini kan masuknya ke mother bar inside bar. Ya. Ini mothernya ini nih. Ini mother, ini inside bar. Walaupun ini ada mother, inside bar dia gagal lagi. Anaknya langsung bangkang. Dia langsung membuat anak ya. Di sini membuat anak, bentuknya hanging man, lalu ditembus tutupnya di bawah ya. Dia retest ke atas menuju ini ya. Menuju ini mamanya ini dia membentuk engulfing kembali ya dan lanjut turun. Ya. Oke, lihat perjalanan ini. Perjalanannya kan di sini, dorong ke atas. Ya. Iya, Mother bar, inside bar, ya. Dipikir kita kan turun sini. Karena di sini kita lihat resisten. Nah, mana sih? Tadi, nah ini nih, sorry. Saya clean sheet dulu ya. Saya clean sheet dulu, lupa tadi. Di luar dari support resisten dulu. Nah, ini sebelumnya resistennya kan di sini. Nah, ini resistennya sebelum di sini. Di sini juga ada resisten. Nah, ini ya, candle ini ya. Kalau mau jadi level ini. Nah, ini level support yang jadi resisten. Oke, nanti kita jelaskan lagi. Oke, jadi gini. Di sini dia rejection ya. Ini kan area demand. Ya. Ini demand area. Ada pin bar. Sebenarnya demandnya ini nih, engulfing. Ya. Oke. Ini juga pin bar demand, tapi terlalu jauh jaraknya. Tapi saya ambil ini engulfingnya. Ya. Begitu dia turun, reject di sini, dia naik. Ya. Ada gantung diri di atas. Nah, kita boleh sell langsung, boleh nunggu satu candle. Boleh sell langsung, boleh nunggu satu candle. Tapi dia trennya naik ya. Kembali lagi. Ya. Lalu dia turun, tutupnya di bawah.
mungkin kita bisa sell langsung. Stop loss di atasnya hanging man ini. Atau nawar lagi ke mother ini nih. Ya. Ini kan kuncian, level kunci di sini ya, level kunci yang kita bikin dari sini. Ya, harga terendah ini. Ya, yang dekat ya. Kita ngambil yang dekat aja sini. Ya. Begitu dia naik lagi, koreksi, ada penolakan di sini bentuk engulfing. Nah, kita mau tembak lagi di sini boleh. Ya. Tembak lagi di sini, ingat stop loss masih di sini. Stop loss berlaku masih di sini. Ya. Nah, begitu kita sell, turun targetnya ke demand ini memang. Ini kan udah kita setting. Nah, ternyata demand ini kuat. Nah, berkali-kali diuji. Mantul, 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 balik lagi sini. Ini juga kuat ini. Jadi antara batasannya atasnya ini dan ini untuk gold, ini hanging man ini jadi area demand ya. Area supply. Hanging man ini jadi area supply karena dia berhasil membuat suatu manuver ke bawah. Ya. Dan ini menjadi demand kuat, jadi masih dalam demand kuat. Ya. Nah, untuk levelnya di sini berarti batasan untuk risiko bisa di bawah sini, bisa di bawah sini. Ya. Ya. Ini juga area demand besar. Kalau kita buat sebesar ini adalah kapasitas weekly. Ya. Harga terendah weekly. Nah, ini juga sama nih. Di sini ada demand area. Kita ambil bodinya ini aja. Di monthly, warnanya pink. Warnanya kuning. Ya. Nah, kenapa itu jadi harga menuju ke sini terlalu dorong ke atas terus, reject terus? Karena ini area demand yang kita sudah kita tandai di monthly, weekly ya. Kita tandai di weekly. Ya. Ini area demand kita tandai di weekly, maka harga menuju ke sini tinggal kita tunggu pin bar-nya atau tinggal tunggu price action untuk dia dorong ke atas. Ya. Angkanya di berapa? Ya, ini ada level-level. Ada level-level di sini, ya. Karena di area ini bukan level. Area ini bisa saja di level ini atau level ini, ya. Ya, level-levelnya jika turun ya. Di sini ya. Saya rapikan dulu. Nah, di sini ya, kurang lebih di sini. Di sini ini terendah ya. Kurang lebih ini. Di sini atau di sini yang paling bawah. Terendahnya ini ya. Nah ini level-levelnya. Dari atas ini deh. Nah. Ambilnya dari mana garis-garis ini? Ya history, ini history, ini history, ini history, ini history, ini juga history, ini history, untuk di level dia pullback. Ya. Jadi ada beberapa hambatan di area tersebut. Ya, maka daripada itu di area ini masih tergolong bullish. Walaupun turun, mungkin ke level-level ini. Karena ini masuk dalam zona demand yang kita cari di weekly. Ya. Nah, karena pentingnya ini dari sini ya. Ini weekly. Begitu di H4, ya udah kita cari level-level ini. Begitu di H1 juga sama. Di level ini, ya. Ini dari mana nih? Ingat, warna pink berarti di H4, kita lihat lagi. Ini dari, oh ini ternyata, kan gitu. Ya. Oh ini berarti dari sini nih. Sorry, ini nih. Harga terendah ini ya. Ini harga terendah ini. Ya. Terus kita masuk di H1 lagi. Ini dari mana? Oh, kelihatan kan ini. Atau ini dari mana yang bawahnya lagi? Ya, kita lihat lagi di H4. Nah, jadi emas
Jika dia break low, tesnya ke sini dulu. Ya. Tes ke sini dulu. Kalau ada reversal, boleh entry buy. Kalau nggak ada, jangan kesimpulan untuk ambil. Atau Pak Willy ada lockingan, kalau ada reversal, boleh ambil sedikit, ya, buka setengah dulu atau buka 0,2 atau berapa dulu, ya. Begitu dia balik ke atas, kunci lagi. Ya. Geser Pak ya, menggeser lockingan Pak ya. Jadi atau nggak kunci lagi sebenarnya nggak apa-apa sih. Capek nanti, ya terserah sih, terserah. Buka tutup kuncian memang capek sih, lelah tuh Pak. Ini akibat broker sebelumnya ya. Iya Pak. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jika turun ke 18-16, ini kan level yang kita cari. Oh, ternyata ada histori yang pernah terjadi di sini atau di sini, ya. Nah, jadi di area ini yang warna kuning, ini yang kita lihat jangka panjangnya Pak, weekly, ya, demand pada candlestick weekly. Tetapi di area itu kan besar. Kemarin Pak Willy bilang kan itu besar Pak area. Ya memang. Kita ambil lagi level-levelnya, level-level support, ya, yang jadi bagian dari area tersebut. Ya. Nah, kalau belum ada posisi sih tinggal enak kita nunggu di sini, tunggu pin bar, udah beli, ya stop loss-nya, tentukan lagi masuk risk profile masing-masing. Atau tunggu di sini, ya selama di area di level ini ada pin bar yang nyangkut, ada engulfing yang nyangkut, ada mother bar yang nyangkut, price action kita mulai trade lah ya, mulai trading. Ya. Bisa dipahami? Ya Pak. Jadi area weekly, bagian dari area weekly itu banyak level-levelnya. Dan level-levelnya kita cari dulu. Boleh kita cari, kan beberapa metode support resisten kemarin sudah belajar. Ya. History high low. Oke, kita cari history high low-nya di berapa, ya. Atau dengan pivot support resisten, ya. Juga boleh, ya. Misalkan dengan history high low di sini saja boleh, nggak apa-apa. Ini harga terendah yang kita cari di H4. Begitu nyampe sini, ada reversal candle, itulah saat kita untuk trading, mencari buy. Nah, sell-nya di mana? Sell di sini, ini di puncak, ya, puncak. Nah, kalau sell di sini berarti tunggu price action lagi. Nah, ini contohnya Pak. Ini sebenarnya bicara soal bullish engulfing ini nggak lengkap, tapi emang dia sejajar. Ekornya itu sepertiga body, ya. Ekornya sepertiga body, ya. Kalau dia butuh ini ya, butuh additional candle ya. Kalau additional candle ini tutupnya di atas, maka dia akan sideways. Tetapi additional candle ini tutupnya di bawah, ya berlanjut, menyempurnakan dari bentuk ini. Di H1 bentuknya seperti ini, kalau di H4 akan bentuk seperti ini, lebih besar. Ya. Ya. Nah, yang tadi sepertiga candle, contoh, naik, ya. Begitu dia bentuk seperti ini, ya. Tapi dia memiliki body yang memang sepertiga, shadow-nya, sepertiga dari bodinya masih tergolong sideways sebenarnya. Butuh additional candle. Kalau additional candle tutupnya di bawah, dia akan turun. Jika additional candle tutupnya masih di dalam sini, ini masih tergolong sideways. Ya. Berarti bobot engulfing-nya nggak kuat. Ternyata begitu kesimpulannya tutupnya di bawah, berarti menyempurnakan dari engulfing sebelumnya, atau sellernya dilanjutkan pada periode waktu setelah itu. Ya, berarti sellernya berlanjut, ya.
Oke? Bisa dipahami? Pak. Mantap ya. Ini udah calon sniper semua ternyata. Kalau bicara price action senang banget ya. Pak Yuda, aman? Aman, Coach. Terkendali. Oke. Selanjutnya Vicky. Bukan Vicky Prastio ya. Vicky Bar maksudnya. Vicky Bar. Nah, kembali lagi price action metode apapun tidak menjamin pasti 100% profit atau 100% ini akan terjadi ya. Segala metode atau analisa kita itu bersifat probabilitas ya. Bisa saja market tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Yang utama adalah tindakan antisipasi jika market tidak sesuai ekspektasi, manajemen risiko harus kita lakukan atau kita tempatkan di situ. Oke, Vicky Bar. Nah, Vicky Bar ini sinyal palsu. Vicky, sebenarnya fake ya, fake. Arti kata dari penyebutan dari fake. Jadi fake ini adalah gabungan antara inside bar bersama pin bar. Jadi ada 3 candle. 3 candle, 2 pola. Pertama pola inside bar, kedua pola pin bar. Ya. Oke, jadi sinyal palsu ini merupakan kemungkinan bisa saja terjadi pada market dan kita harus waspadai. Ya. Dalam teknik price action terdapat formasi candlestick khusus yang dapat dikenali sebagai penanda false break atau false signal. Ya. Terdiri dari 3 candle, 2 pola, oke ya. Pola inside bar dan pola pin bar. Ya. Oke, ilustrasi gini. Ini turun. Ini turun, dan Pak Willy lihat tuh, wah ini turun terus nih, ini turun, ya. Lalu masuklah inside bar. Nah, begitu Pak Willy lihat inside bar, ya. Lalu masuk candle ke atas. Nah, ini ke atas nih Pak ya. Ya, Pak. Dipikir udah breakout. Ini dipikir kan ini mother bar, inside bar nih. Ya. Dipikir kotak yang ini mother bar, inside bar. Ya. Ya. Dan masuk candle naik. Wah, ini saatnya buy nih ceritanya kan. Ternyata ditipu. Best. Nah, Vicky, dia masuk ke dalam lagi, sudah breakout sih, sudah ke atas, ya sempat tinggi ini, dan masuk lagi ke dalam, membentuk pin bar, pin barnya shooting star, ya. Nah ini namanya fake atau Vicky. Ya. Dan ini bisa berpotensi turun. Ya. Bisa berpotensi turun. Yang kita lihat tadi, trader yang pertama mungkin lihat, wah langsung buy, breakout. Ya. Maka daripada itu kita tunggu candlestick ketiga. Ini kan candlestick ketiga nih. Ya, kita tunggu. Kalau dia tutupnya di bawah, masuk lagi, memiliki antena yang panjang ke atas, udah fake. Itu fake tuh. Jangan buy. Ya. Ya. Dikhawatirkan apa? Dia jebol lagi ke bawah. Ya. Atau gini, banyak kondisi ya.
dia naik, ya, itu turun lagi ya, turun ya, dia turun, yes. Sorry, warna putih, turun, tadi lagi, mother bar, inset bar, lalu dia sempat open kan di sini opennya. Nah, begitu dia break low ini, kita mau sell. Wah, ini break low nih, sell nih. Ya. Udah break mama. Ya. Ternyata ditipu, balik lagi ke atas dia. Ya. Ekornya nih ya. Ini ada ekor. Nah, ini kalau lihat kondisi seperti ini, langsung buy. Karena apa? Sudah fake ke bawah. Sebagian seller sudah mulai masuk. Benar nggak? Sebagian seller sudah mulai masuk karena breakout. Nah, maka daripada itu yang menggunakan line chart, Pak Kadir, saya khawatir jika market terjadi fake. Ya, terjadi fakey. Dia breakout ke bawah, balik lagi ke atas. Ya. Begitu sudah fake, maka harga akan terdorong sesuai dengan kesimpulan candle terakhir. Ya. Nah, jadi dengan melihat seperti ini, fake dia naik, kita langsung buy. Kecuali kalau dia breakout ke atas, terus didorong lagi ke bawah, hati-hati, itu fake untuk naik, menjadi untuk sell. Ya. Dan sebaliknya gini. Dia naik. Ya. Nah, dia masuk mother bar, inset bar. Nah, begitu dia turun, nah, kita udah menyimpulkan sell ya Pak ya. Wah, sell deh, sell saja, ya. Lalu kita ditipu sama big boys. Sorry. Ya. Nah. Line chart saya pakai untuk target TP, tetap saya pakai. Oke, mantap. Bar chart ya, bar chart juga bisa dengan Vicky ya, bentuk Vicky. Ya. Nah, kalau gini, saya coba. Dia turun, ternyata dorong lagi ke atas, malah dia membentuk pin bar. Nah, ini Vicky. Vicky itu candle ketiga. Kalau candle ketiga ke atas berarti false break. Nah, candle ketiga itu Vicky. Dari mother bar, inside bar, dan pin bar. Ya. Jadi Vicky ini kalau dia bentuk seperti ini, orang tuh udah seller udah mulai masuk. Sorry, salah warna. Mohon maaf ya, salah warna. Dia naik. Ini yang benar. Begitu dia dorong ke bawah, malah berbalik ke atas, ya, berbalik ke atas membentuk, nah seperti ini, ya, sempat turun, tapi didorong lagi ke atas. Nah inilah boleh kita buy, ya, atau tunggu breakout. Ya. Oke. Sebaliknya pun juga di bawah, ya, sebaliknya di bawah. Dan juga bisa saja terjadi, misalkan dia break ke atas, tes break ke atas, ya, tapi dia dorong ke bawah, nah, membentuk lebih turun. Ini baru kencang turun dia. Ya.
Yang penting dia sudah break ke atas dan hajar lagi ke bawah, ya, untuk menipu para trader, ya. Oke, jadi kesimpulannya, Vicky Bar ini adalah salah satu false break ya, atau sinyal palsu, sehingga kita harus waspada di saat ketemu mother bar, inside bar, ya. Lalu kita tunggu lagi candlestick ketiga untuk menyimpulkan apakah ini tipuan atau enggak. Ya. Tipuan artinya adalah dia itu sudah banyaknya pembelian setelah dia turun, banyaknya pembelian atau banyaknya penjualan, tiba-tiba market berubah secara dinamis. Ya. Diakibatkan oleh bukan para trader, ya. Diakibatkan oleh pelaku pasar terbentuk transaksi, ya, membentuk sebuah transaksi, ya, sehingga banyaknya permintaan atau penawaran. Ya. Oke, Pak, ya silakan. kan Bapak kan Vicky kan pin bar ketiga. Ya. Berarti kita menunggu, jangan ikut menunggu pin yang keempat. Nunggu closing candle ketiga. Closing ketiga. Nah, setelah masuk ke 4, ternyata dia kalau naik, berarti itu kan sama aja seperti ini, Pak. Berarti dia dari Vicky menjelma jadi ini, Pak, jadi hammer, Pak, naik atas. Kalau misalnya di bawah, dia menjelma jadi hanging man, Pak, ya. Bawah gitu. Memang, ya memang kondisinya kan dia salah satu price action jenisnya Vicky bar. Vicky bar itu bukan hammer saja, gabungan dari inside bar dan pin bar. Nah, oh gitu, Pak. Aku pikir satu candle ketiga, bukan. Vicky itu ada gabungan 3 candle, Pak, ya. Gabungan 3 candle. Jadi kan di sini di slide-nya Pak ya, inside bar plus pin bar. Ya. Inside bar plus pin bar. Nah, kalau candle reversal boleh kita berada di bawah atau di atas sesuai dengan tadi, ya. Kan pin bar, inside bar, Vicky bar, ya. Inside bar bisa mother bar, inside bar bisa engulfing, ya. Oke, clear Pak Willy? Oke, Pak. Oke. Clear ya. Oke, kita lihat di market. Cari Vicky bar nih. Soalnya engulfing udah paham ya. Vicky bar. Nah, ini banyak besar sekali. 3 candle ya. Coba satu time frame dulu. Di gold ya, saya coba cari di gold. Ya. Ini sih masuk Vicky, hanya nggak sempurna nih. Mana tadi? Wah, hilang. Ini ya, ini masuk Vicky, hanya warnanya biru. Ya. Warnanya biru sini. Oh, engulfing bukan. Di gold jarang ya. Ini mendekati sih. Tidak. Jarang ya. Biasanya banyak di forex ya. Coba kita lihat di euro. Euro CHF deh ya. Polos. Bar, bukan. Ini Vicky ya.
Ini mothernya, ini sebenarnya candle selanjutnya nih. Ya. Ini Vicky. Ya. Tapi candlenya candle keempat, bukan ketiga. Nggak sempurna. Ini kurang sempurna. Oke. Kurang lebih seperti itu. Bagi yang lihat Vicky boleh nanti bisa dilihat ya. Wih, udah jam segini. Kita break dulu ya. Kita break dulu. Kurang lebih sampai 16.30 kita masuk lagi ke channel yang sama ya. Sekalian kita akan market review dan outlook untuk analisa pasar 1 minggu ke depan ya. Dan tindakan apa dalam kita entry nanti. Oke, setelah dari break ini kita masuk ke market review dan outlook 1 minggu ke depan. Oke. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Sampai bertemu nanti jam 4:30 WIB atau jam 5:30 WITA. Ya, semoga kita dapat menerima apa yang kita diskusikan hari ini dan dapat menambah kompetensi atau kemampuan kita dalam tingkat trading. Oke, sampai bertemu nanti. Salam trading santai bersama saya Kuswanto. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, Euro Japanese Yen time frame sabaraha nih Pak? D1, Pak. D1. Saya coba clean sheet. Ya. Oh iya, betul. Ukurannya itu berapa Ya. ya? Tanggal ini ya. Di sini kita perhatikan 27. Nah, ini Ya, itu. ya. Bener nggak? Betul. Kadang-kadang lupa loh sama Vicky. Nah. Si Prasetyo nggak nongol. Vicky Prasetyo. Di sini ternyata ada Vicky Prasetyo. Ya. Di D1 ada Vicky Prasetyo bahwa berkelanjutannya tren ya. Dan tetapi di sini masuk ke zona resisten. Ya, Vicky Prasetyo udah menyimpulkan buy tanggal 27, berarti kemarin dong ya Pak ya, 3 hari yang lalu. Iya. Kita mengabaikan, lupa di sini ya. Lupa ada Vicky. Ya. Nah ini contohnya nih. Ya. Contoh ini untuk Vicky Bar. Ini bodinya kita ambil menjadi, nah, bodinya kita ambil dan dia sempat breakout, tapi dimasukin lagi ke atas dan membentuk suatu pin bar, ya, membentuk suatu pin bar. Kelihatannya seperti doji memang, tetapi kalau kita perhatikan kembali dan kita zoom, ada ini ya, ada suatu open dan close yang berbeda. Nah, kebetulan merah nih. Ya. Open dan close yang berbeda dan melahirkan ke atas. Ya. Walaupun sebenarnya dorongannya dari sini udah mulai ada ya. Dorongan dari sini udah mulai ada. Ini engulfing ya. Engulfing. Dan sudah di break engulfing ini. Contoh kasus tadi kan ada nih. Dia turun setengah body, naik lagi. Nah, satu candle additional candle-nya naik, turun. Nah, ini mulai ada Vicky di sini. Mulai ada Vicky, dorongan buyer-nya mulai masuk,
ya, maka melanjutkan sampai ke atas sini. Dan ini kita nunggu price action mengarah ke bawah, ya. Jika dia breakout ke atas ya lanjut ya. Oke ya, jadi seperti itu kondisi. Saya simpulkan chart pattern nih besok ya, kita akan bahas yang baru. Jadi saya simpulkan mengenai price action adalah price movement. Kita trading berdasarkan pergerakan harga. Jadi kalau misalkan harga bergerak menyimpulkan data kondisi naik atau bullish candle, kita bisa mengambil posisi buy dengan struktur-struktur entry dan teknik-teknik kita menentukan entry, baik itu kita membutuhkan additional candle atau tidak, ya. Hafalkan bentuk polanya dengan konsep-konsepnya tersebut, dan kalau bisa ya memang namanya pun juga dihafalkan supaya tidak terjadi salah paham ya. Tadi bilang hammer, nggak taunya hanging man ya. Nah ya, hammer dan hanging man berbeda. Dan ini adalah candle pin bar. Sekali lagi, candle pin bar itu hammer, hanging man, inverted hammer, dan shooting star. Nah, kenapa disebut nama pin bar? Pinocchio bar, memiliki hidung yang panjang ya. Dan kalau misalkan two candle bisa inside bar, mother bar, dan engulfing. Engulfing itu kebalikan dari mother bar, inside bar ya. Maka engulfing juga bisa jadi bagian dari inside bar ya. Dibutuhkan satu candle additional atau tidak dibutuhkan satu candle additional. Oke. Dan satu lagi, Vicky bar ini juga bagian dari price action. Walaupun jarang terjadi, tetapi begitu Anda menemukan suatu pola Vicky bar yang ciri-cirinya adalah dua pola, 3 candle. Satu pola inside bar, satu lagi pola pin bar. Nah, jika Anda menemukan pola Vicky bar terdiri dari 3 candle dan 2 pola ini, silakan Anda menyimpulkan untuk eksekusi. Di mana memang Vicky bar itu bisa saja terjadi di resisten maupun di support untuk turun. Jika di resisten bisa saja dia melanjutkan ke atas atau dia reversal, dan di support juga bisa melanjutkan ke bawah atau dia reversal. Oke, jadi seperti itu. Oke, jadi kita akan masuk ke market review ya. Market review.